Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya Firdaus Batin untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dalam Durus Lughah Arabiyah dalam program kami Kajian Makin Peduli Indonesia. Kita sudah sampai di Ad-Darsul Arabi, pelajaran yang keempat. Dan insya Allah pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari yang dinamakan dengan huruf-huruf jar. Di sini ada huruf fi, ala, fi, nah ala ya. Dua saja dulu di atas dikasih contoh. Yang artinya adalah fi itu di, ala itu di atas ya. Fi itu di, ala itu di atas. Nah, kenapa disebut huruf jar? Karena ini memajrurkan, menjadikan yang setelah huruf ini adalah majrur. Kebanyakan kalau mufrad menjadi kasrah seperti ini, fil baiti, jadi ujungnya kasrah. Nah, itu yang buat asalnya seperti itu ya. Jadi fokus ketika ada fi atau ala setelahnya menjadi kasrah. Kita baca dulu al baitu, kan? Artinya adalah rumah ya. Kalau pakai fi yang artinya di, maka fil baiti artinya di rumah. Fil baiti artinya di rumah. Selanjutnya al-maktabu. Silakan. Artinya meja ya. Kalau alal maktabi pakai ala, maka artinya di atas meja seperti itu. Pokoknya ingat, fi artinya di, ala artinya di atas. Dan setelah fi ataupun ala, kedepannya kebanyakan biasanya kasrah. Seperti itu. Selanjutnya al-masjidu. Masjid, fil masjidi artinya adalah di dalam masjid atau di masjid. As-sariru, silakan. Oke, artinya ranjang. Kalau anas-sariri dengan tambahan ala, maka artinya di atas ranjang. Seperti itu, gampang ya. Pokoknya fokus pada dua hal ini, fi dan ala. Fi, di, ala artinya di atas. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan dan langsung dijawab. Nanti teman-teman ingat jawabannya, nanti ada pertanyaan setelah itu untuk dijawab oleh teman-teman semua. Jadi dihafalkan dulu jawabannya sekarang. Kalau misalkan mau di-screenshot, screenshot. Yang pertama, aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Coba. Ini jawabannya huwa fil ghurfati. Dia di kamar atau di dalam kamar. Selanjutnya, wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di kamar mandi, betul. Selanjutnya, wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. Dia di dapur. Matbah itu dapur. Nah, ini gambar matbah, gambar dapur. Selanjutnya, ainal kitabu? Di mana kitab atau buku? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Wa ainas sa'atu? Dan di mana jam? Hiya alas sariri. Dia di atas ranjang. Nah, ini al-matbah ya, dapur. Ini teman-teman ingetin jawabannya. Muhammad di gurpah, di kamar. Yasir di WC. Aminah di matbah, di dapur. Kitab itu di atas meja. Kalau untuk jam, di atas ranjang ya. Dan teman-teman bisa perhatikan dulu di sini. Ada huwa, huwa, hiya, huwa, hiya ya. Kenapa ini bisa berbeda-beda? Karena melihat domir yang selanjutnya, sebelumnya. Misalkan Muhammad, kenapa Muhammad menjadi huwa? Karena huwa ini menunjukkan kepada jenis laki-laki. Yasir juga laki-laki pakai huwa. Kalau Aminah, maka dia itu perempuan. Maka yang cocok adalah hiya. Domir untuk menggantikannya adalah hiya. Sedangkan ini alkitabu kan bukan laki-laki, bukan perempuan ya. Nah, ini kita harus tahu apakah ini muzakkar atau muannas. Kebanyakan yang nggak pakai ta marbutah di akhirnya disebut muzakkar. Maka ditambahkan di sini adalah huwa. Sedangkan asa atau kenapa pakai hiya,
Karena di sini diakhiri dengan ta marbuthah, maka pakainya ya. Pokoknya kalau laki-laki itu pakai wa, kalau perempuan pakai ya, sedangkan untuk yang bukan laki-laki atau bukan perempuan, benda-benda, hewan-hewan dan sebagainya, ketika tidak ada ta marbuthah di akhirnya, maka kebanyakan pakai wa seperti itu. Oke, lanjut, ini ada tamarin. Latihan-latihan. Latihan yang pertama, nah tadi kan sudah dijawab ya, ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawabannya sudah ada. Ini ditanyakan kembali, silakan teman-teman kalau masih ingat dijawab langsung. Ya. Ajib anil as'ilatil al-atiyati. Jawablah dari pertanyaan atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ainal kitabu? Di mana kitab? Di mana kitab itu? Tadi udah ada di mana? Coba. Ayo. Semua. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Ayo jawab ya. Nomor 3. Aina sa'atu? Di mana jam? Coba pikirkan. Nomor 4. Aina Yasir? Di mana Yasir? Nomor 5. Aina Aminatu? Di mana Aminah? Nah ini pertanyaan. Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah di kamar? Coba. Tadi Aminah di mana? Apakah Aminah di kamar? Kalau iya di kamar, bilangnya na'am. Kalau tidak, berarti la. Selanjutnya, ayasirun fil matbahi? Apakah Yasir di matbah, di dapur? Kira-kira tadi yang di dapur Yasir atau bukan? Harus ingat. Lanjut, man fil ghurfati? Siapa yang ada di dalam kamar? Ayo, siapa tadi? Nomor 9. Waman fil hammami? Dan siapa yang ada di dalam WC, di dalam kamar mandi? 10. Madza 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Tadi benda apa, ayo? Nomor 11. Madza 'alas sariri? Apa yang ada di atas ranjang? Coba ingat-ingat lagi dan tulis jawabannya. Kalau misalkan nggak bawa pensil ataupun buku, maka silakan dijawab langsung saja. Saya ingatnya teman-teman semua. Kalau misalkan perlu dimurojaah diulang lagi silakan. Apa yang ada di atas sarir, di atas ranjang. Taib nomor 2, iqra waktu ma dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan disertai dhabti, yaitu harokat akhir dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, harokatnya harus jelas ya. Kalau misalkan patah, patah. Kalau domah, domah. Kalau kasrah, kasrah. Jadi jangan disukunin. Jangan disukunkan. Yang pertama, al-madrasatu. Nah, al-madrasatu. Oke, ikutin ya. Yang kedua, fil madrasati. Ya kan? Selanjutnya, fil baiti. Selanjutnya, al-baitu. Oke. Selanjutnya, al-ghurfatu. Sip. Selanjutnya, al-hammamu. Selanjutnya, fil matbahi. Selanjutnya, al-maktabu. Oke. Alal maktabi. Alal kursiyyi. As-sariru. Alal kitabi. Fil masjidi. Sip. Taib. Pokoknya teman-teman harus tahu, kalau misalkan tidak didahului dengan fi atau tidak didahului dengan ala, maka pasti ini domah atau ini marfu ya, pakai domah. Seperti itu. Maka teman-teman bacanya al-madrasatu, al-matbahu kalau nggak pakai fi ataupun ala. Kenapa nggak pakai fathah? Kalau pakai fathah nanti harus ada amil yang mempathahkan, menasobkan ya. Karena di sini nggak ada, karena berdiri sendiri maka menjadi domah atau menjadi marfu. Sedangkan kalau ditambahin fi, maka ini ada amil untuk memajurkan, maka jadi kasrah fil madrasati, fil masjidi dan lain sebagainya. Termasuk ala juga. Jadi, pokoknya itulah ya. Perbedaan yang pakai pi dan ala. Kalau pi dengan ala, kedepannya menjadi majrur ataupun kasrah. Kalau yang nggak pakai, maka
menjadi marfu ataupun pakai dhamma. Ini terakhir, iqra waktu baca dan kemudian tulis. Silakan tulis teman-teman di bukunya masing-masing. Nomor pertama, at-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Oke. Nomor 2, ar-rajulu fil masjidi. Silakan, ar-rajulu fil masjidi. Nomor 3, aina tajiru? Huwa fid dukkani. Huwa fid dukkani. Nomor 4, al-qalamu 'alal maktabi. Nomor 5, aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Nomor 6, aina al-waraqu? Huwa 'alal maktabi. Sudah dibaca ya. Dan saya harap teman-teman selain menulis, menerjemahkan juga arti-arti yang ada di sini, nomor 1 sampai 6. Ya, thalib bil jami'ah. Silakan diterjemahkan biar teman-teman tahu. Al-waraqu, nah kalau waraqu di sini bukan daun ya, tetapi ke berkas lah. Huwa 'alal maktabi, dia di atas meja, seperti itu. Alhamdulillah sudah beres pelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.